Materi tes tertulis PPK-PPS terdiri dari 1. Tes pengetahuan umum, 2. Tes pengetahuan pemilu, 3. Muatan lokal kewilayahan, dan 4. Kemampuan dasar mengoperasikan perangkat dasar teknologi. Hal-hal yang berkaitan pengetahuan umum memuat sejarah, kemampuan penggunaan logika dalam penyelesaian masalah, kemampuan berhitung dasar, pengetahuan tentang etika. Sedangkan untuk materi tes pengetahuan pemilu terdiri dari undang-undang yang mengatur tentang pemilu, peraturan KPU, keputusan KPU, keputusan MK yang mengubah peraturan dan atau undang-undang pemilu. Materi tes muatan lokal berupa 1. Luas wilayah, 2. Pembagian daerah pemilihan, Dapil, 3. Jumlah TPS di desa, 4. Jumlah daftar pemilih pemilihan terakhir, 5. Nama-nama pejabat di kabupaten termasuk nama ketua KPU kabupaten, 6. Alamat kantor sekretariat, 7. Dan lain-lain. Materi tes perangkat teknologi 1. Menjalankan komunikasi menggunakan internet, email, web, program spreadsheet, media sosial dan lain-lain. 2. Menggunakan aplikasi dasar untuk membuat dan mengedit dokumen atau file. 3. Mencari solusi kalau ada isu sederhana umum seputar hardware, software, atau jaringan. 4. Mengoperasikan komputer dengan nyaman untuk mencapai tujuan. 5. Mengumpulkan informasi atau data dari web browser, termasuk misalnya mencari gambar untuk presentasi, dan 6. Menambah skill atau pengetahuan lewat internet. Kami akan memberikan contoh-contoh soal yang paling sering ditanyakan dari semua materi yang telah dibahas tadi. Namun agar bisa lebih fokus dan tidak kepanjangan, kami akan bahas berseri. Di video pertama ini, saya akan berikan contoh soal terkait pengetahuan umum kepemiluan. Seperti biasa, like dan subscribe sebelum lanjut, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Peraturan KPU di bawah ini yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang masih berlaku adalah A. Peraturan KPU nomor 36 tahun 2018, B. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018, C. Peraturan KPU nomor 13 tahun 2017, D. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022, dan E. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Dan jawaban yang benar adalah D. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Penjelasannya, A, B, dan C adalah peraturan KPU tentang pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Umum, tetapi sudah dicabut dengan PKPU nomor 8 tahun 2022. Kemudian PKPU nomor 2 tahun 2024 mengatur tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Soal nomor 2. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di dalam negeri dan pemilihan yang terdiri atas kecuali A. PPK, B. PPS, C. Pantarlih, D. KPPS, dan E. Panwascam. Jawaban yang benar adalah E. Panwascam. Penjelasannya, Panwascam adalah panitia pengawas pemilu kecamatan, adalah petugas yang akan mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, jadi tidak terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS berturut-turut sebanyak A. 7, 5, 5, 5, 3, kemudian B. 7 atau 5, 5, 5, 5, 3, kemudian C. 7 atau 5, 5 atau 7, 5 atau 3, kemudian 5, 3, D. 7 atau 5, 5, 5, 5, 3. Bagian E. 7, 5 atau 7, 5, 5, 3. Jawaban yang benar adalah E, yaitu 7, 5 atau 7, 5, 5, 3. Jadi jumlah anggota KPU RI atau KPU Pusat sebanyak 7. Kemudian KPU Provinsi boleh terdiri dari 5 dan bisa juga 7 tergantung dari luas wilayah dan jumlah pemilih. Dan kemudian untuk KPU Kabupaten berjumlah 5 orang, PPK 5 orang, dan PPS berjumlah sebanyak 3 orang. Pembahasannya pada awalnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, komposisinya adalah 7 untuk KPU, 5 atau 7 untuk KPU Provinsi, 3 atau 5 untuk KPU Kabupaten, 5 untuk PPK, dan 3 untuk PPS. Kemudian pada tahun 2018 keluar keputusan MK
nomor 31 PUU-16 tahun 2018 yang memutuskan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten ditetapkan sebanyak 5 orang. Jadi tidak ada lagi kabupaten yang jumlah KPU-nya hanya berjumlah 3 orang. Soal keempat. Ketua KPK dipilih oleh A. Ditunjuk langsung dari KPU kabupaten. B. Ditentukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi. C. Dipilih dari dan oleh anggota PPK. D. Dipilih oleh camat. E. Ditetapkan oleh KPU berdasarkan rekomendasi kecamatan. Dan jawaban yang benar adalah C, yaitu dipilih dari dan oleh anggota PPK. Soal nomor 5. PPS adalah badan ad hoc KPU berkedudukan di desa atau kelurahan. PPS adalah singkatan dari A. Panitia pemungutan suara. B. Panitia pemilihan suara. C. Petugas pemungutan suara. D. Petugas pemilihan suara. Dan E. Petugas pemilu serentak. Jawaban yang benar adalah A. Panitia pemungutan suara. Soal nomor 6. PPS berkedudukan di desa atau kelurahan. PPS ditentukan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh A. Kepala Desa atau Lurah. B. PPK. C. Camat. D. KPU Kabupaten. Dan E. KPU RI. Jawaban yang benar adalah PPS di-SK-kan oleh KPU Kabupaten. Nomor 7. Jika terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, terhitung dari sejak setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Lama perpanjangan masa jabatan PPS dimaksud adalah selama paling lambat A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 15 hari, dan E. 1 minggu. Jawaban yang benar adalah diperpanjang paling lambat 2 bulan. Soal nomor 8. Di bawah ini adalah wewenang PPS, kecuali A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat pantarli, C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap, D. Menetapkan daftar pemilih tetap, dan E. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan jawaban yang benar adalah menetapkan daftar pemilih tetap. Penjelasannya, daftar pemilih tetap atau DPT ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Nomor 9. PPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan secara berkala kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK paling sedikit A. 1 kali dalam 1 bulan, B. 2 kali dalam 1 bulan, C. 1 kali selama masa jabatan, D. 2 kali selama masa jabatan, E. 1 kali dalam 1 semester atau per 3 bulan. Dan jawaban yang benar adalah PPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Nomor 10. Kapan KPPS dibentuk? A. Paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. B. Paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. C. Paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. D. Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dan E. 3 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dan jawaban yang benar adalah KPPS dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Soal nomor 11. Dalam penyelenggaraan pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS antara lain kecuali A. Menuliskan dan menandatangani keberatan saksi, B. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, C. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL atau PTPS, D. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan E. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Dan jawaban yang benar adalah A. Menuliskan dan menandatangani keberatan saksi. Jadi jawaban yang lain dari B, C, D, dan E semuanya adalah tugas dan kewenangan KPPS. Nah, penjelasannya, keberatan saksi ditulis sendiri oleh saksi yang mengajukan keberatan. Ketua KPPS boleh bertanda tangan di atas surat keberatan saksi dan boleh juga tidak. Soal nomor 12. Asas pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang benar di bawah ini adalah A. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan amanah. C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan amanah. D. Tertutup, proporsional, dan berkeadilan. Dan E. Tertutup,
proporsional, dan berintegritas. Jawaban yang benar adalah A, yaitu asas pemilu. Yang benar adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi ada 6 asas pemilu. Nomor 13. Yang termasuk dalam penyelenggara pemilu di bawah ini yang benar adalah A. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu. B. Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP. C. KPU, Bawaslu, dan DKPP. D. Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. E. Pemerintah dan KPU. Jawaban yang benar adalah C, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Soal nomor 14. Dalam pemilihan, penyelenggara harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Kalimat di atas adalah makna dari asal pemilu yang bersifat A. Umum, B. Bebas, C. Adil, D. Jujur, dan E. Langsung. Jawaban yang benar adalah asas umum. Nomor 15. Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada tanggal A. 7 Oktober, B. 17 Oktober, C. 7 November, D. 17 November, dan E. 27 November. Jawaban yang benar adalah E. 27 November. Nomor 16. Nama Ketua KPU periode 2022 sampai 2027 adalah A. Juri Ardiantoro, B. Arif Budiman, C. Hasyim Asyari, D. Ilham Saputra, dan E. Anwar Usman. Jawaban yang benar adalah C. Hasyim Asyari. Nomor 17. KPU pertama sejak reformasi dibentuk pada tahun 1999 dan berakhir pada tahun 2001, yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah dan partai politik. Berapakah jumlah anggota KPU periode pertama, yaitu periode tahun 1999 sampai 2001? A. 5 orang, B. 15 orang, C. 35 orang, D. 45 orang, dan E. 53 orang. Jawaban yang benar adalah E. 53 orang. Dan Ketua KPU pertama adalah Bapak Rudini. Nomor 18. Pilkada serentak tahun 2024 akan diikuti oleh A. 38 provinsi, 508 kabupaten kota. B. 38 provinsi, 500 kabupaten kota. C. 37 provinsi, 805 kabupaten kota. D. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. E. 38 provinsi, 58 kabupaten kota. Jawaban yang benar adalah D. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Jadi dari 38 provinsi ada satu provinsi yang tidak ikut, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk secara langsung, jadi tidak melalui pemilihan umum. Nomor 19. Jika pada hari H pemilihan terdapat pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih, tetapi belum terdaftar di daftar pemilih tetap, maka pemilih yang bersangkutan A. dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau ijazah terakhir. B. dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga. D. dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau SIM. D. dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau surat keterangan sedang dalam proses perekaman KTP. Dan E. A, B, C, dan E semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. dapat memilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan sedang dalam proses perekaman KTP elektronik. Nah, jadi ijazah terakhir, kartu keluarga atau SIM tidak dianggap sebagai identitas untuk dijadikan alasan memilih jika belum terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. 20 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. E. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Etik Penyelenggara Pemilu.
Jawaban yang benar adalah D. Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Soal nomor 21. DP4 adalah singkatan dari A. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. B. Daftar potensi pemilih pemilu dan pemilihan. C. Daftar potensial penyelenggara pemilu dan pemilihan. D. Daftar potensi penduduk persiapan pemilu. E. Daftar potensial penduduk pindah pemilihan. Jawaban yang benar adalah A. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Nomor 22. DP4 digunakan sebagai A. Bahan dasar coklit oleh Pantarlih. B. Dasar penyusunan daftar pemilih sementara. C. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. D. Bahan pertimbangan penyusunan DPT. E. Bahan untuk pemutahiran data. Jawaban yang benar adalah C. Bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Nomor 23. Di bawah ini adalah jabatan yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye, kecuali A. Tokoh agama. B. Lurah atau kepala desa. C. ASN. D. Perangkat desa. E. Camat. Jawaban yang benar adalah A. Tokoh agama. Nomor 24. Manakah di antara kegiatan berikut yang bisa dikategorikan mendukung calon tertentu dan bersikap tidak netral? A. Kepala desa ikut membantu KPPS mendirikan TPS. B. Kepala desa hadir dalam acara pleno penetapan daftar pemilih hasil perbaikan daftar sementara oleh PPS. C. Kepala desa hadir dalam pelantikan KPPS. D. Kepala desa memberikan like postingan Facebook salah satu calon bupati yang sedang berkampanye. E. Kepala desa hadir di rumah salah satu calon bupati saat salah satu keluarga calon bupati berduka. Jawaban yang benar adalah D. Kepala desa memberikan like postingan Facebook salah satu calon bupati yang sedang berkampanye. 25. Apabila salah satu anggota PPS di wilayah kerjanya berhalangan tetap, maka sikap PPK adalah A. Melakukan pergantian dengan menunjuk salah satu tokoh masyarakat sebagai penggantinya. B. Memberikan arahan kepada PPS yang masih ada untuk melaporkan ke KPU Kabupaten. C. Memerintahkan kepada ketua PPS untuk berkoordinasi kepada kepala desa mencari pengganti PPS. D. Mengumpulkan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mencari pengganti PPS yang berhalangan. E. Menerbitkan surat keputusan pengganti PPS yang berhalangan dengan calon PPS sesuai daftar pengganti antar waktu. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan arahan kepada PPS yang masih ada untuk melaporkan ke KPU Kabupaten. Pembahasan, PPS hanya boleh diangkat dan diberhentikan atas kewenangan KPU Kabupaten. PPS yang berhalangan tetap digantikan oleh calon anggota PPS pengganti antar waktu. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video pembahasan soal-soal materi lainnya. Terima kasih sudah menonton.